Oke, selamat pagi Taruna-Taruni kelas 10 Airframe Power Plant. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bapak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier. Pada video pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang pertidaksamaan linier. Nah, sekarang ada kata sistem di situ ya. Sistem. Nah, yang membedakan antara pertidaksamaan linier dengan sistem itu terletak pada banyaknya pertidaksamaan linier yang ada. Coba kalian perhatikan, kalau kemarin kan kalian hanya belajar satu saja ya, pertidaksamaan linier, kemudian kalian buat daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang ada beberapa pertidaksamaan linier. Kemudian nanti kalian buat himpunan penyelesaiannya dari beberapa sistem pertidaksamaan linier ini ya. Begitu. Caranya sama dengan kemarin. Yang pertama tentu kita harus menggambar masing-masing pertidaksamaan linier ini. Ya, garisnya seperti apa. Oke? Langsung saja kita mulai. Yang pertama ini 4Y dikurang 2X kurang dari sama dengan 4. Kita tuliskan ya. 4Y kurang 2X kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan. Ya, jadi yang ini kita ubah menjadi bentuk persamaan. Berarti ini jadi sama dengan. Selanjutnya kita buat tabel bantu. Itu kan? Yaitu tabel yang nanti akan bisa membantu kita untuk menemukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Oke? Jadi, misalnya di sini saya buat X, kemudian Y. Nah, ini kan titik tabel bantunya. Nah, jadi nanti ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Dan ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, kan seperti itu. Maka kita cari masing-masingnya dulu. Untuk X-nya sama dengan 0, masukkan 0 ke persamaan linier ini. Gitu ya. Jadi untuk X-nya 0, maka kita masukkan ke sini. 4Y dikurang 2 kali 0 sama dengan 4. 4Y sama dengan 4. Betul kan? Maka Y sama dengan 4 dibagi 4, 1. Nah, artinya ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Gitu ya. Kita lanjut. Sekarang kalau Y-nya 0, maka 4 dikali Y-nya 0, ganti dengan 0. Dikurang 2X sama dengan 4. Maka negatif 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi negatif 2. Jawabannya negatif 2. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya adalah negatif 2. Gitu kan? Sehingga kita dapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, yaitu X, Y, itu adalah 0,1 dan negatif 2,0. Gitu. Selanjutnya kita lakukan pengujian ya nanti. Tapi sebelumnya kita
gambarkan saja dulu titiknya, kemudian kita gambar garisnya. Nah, titik 0,1 berada di mana? 0,1 berada di sini kan? Kemudian titik negatif 2,0. Negatif 2,0 di sini. Nah, maka garisnya seperti apa? Garisnya kita akan gambarkan. Garisnya garis lurus ya, karena ini tandanya kurang dari sama dengan. Jadi garisnya lurus. Nah, jadi itu ya. Ini adalah garis 4Y dikurang 2X sama dengan 4. Gitu ya. Selanjutnya kita lakukan tadi uji titik. Sekarang kita uji. Uji titik. Karena 0,0 itu tidak melalui garis, maka kita bisa menggunakan 0,0. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. Berarti 4Y dikurang 2X kurang dari sama dengan 4. Masukkan 0, berarti 4 dikali 0 dikurang 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya, ini 0 kurang 0, 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, 0 kurang dari sama dengan 4. Apakah memenuhi atau merupakan pernyataan yang benar? Benar ya? Benar. Sehingga daerah yang diarsir itu akan mengenai titik 0,0. Jadi tinggal kita arsir. Nah, jadi seperti itu. Kita dapatkan satu satu gambar pertidaksamaan. Kita lanjut lagi untuk yang kedua ini. 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Ayo. Ini yang pertama tadi. Yang kedua. 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Ya. Nah, sama kita lakukan uji titik. Ya, kita gambar dengan cara kita minta bantuan tabel bantu. Nah, oke, ini sudah. Sekarang kita tuliskan juga di sini 0. Di sini 0. Jadi nanti ketika 0 X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Selanjutnya, kita cari. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 3 Y sama dengan 12. Ini tadi sebetulnya kita ubah dulu ya jadi persamaan. Nah, jadi sama dengan. Sehingga 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3, 4. Oke, kita dapatkan 4. Selanjutnya, untuk nilai Y sama dengan 0, maka 4X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12.
4X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 dibagi 4, 3. Ya, 3. Maka kita dapatkan titik X-nya adalah 3. Selanjutnya kita lihat di sini X, Y-nya. X, Y berarti 0,4 dan 3,0. Coba kita gambarkan juga. 0,4 posisinya di mana? 0,4. 0,4 di sini ya. Di atas sini. Kemudian 3,0 di sini. Nah, kita buat garis. Kita buat garis. Yang melalui dua titik itu. Nah, sudah kita dapatkan, oke? Selanjutnya tinggal kita menentukan titik uji. Ya, titik ujinya 0,0 juga. Berarti kita uji titik 0,0. Apa yang terjadi? Kita tuliskan 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita masukkan di sini 0 untuk X-nya dan Y-nya juga kita masukkan 0. Nah, maka hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 12 ya. Ini juga bernilai benar. Artinya titik 0 juga kena arsir ya. Titik 0 juga kena arsir. Nah. Dah. Selanjutnya yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Berarti ingat posisi X sama dengan 0 di sini. Kalau lebih dari 0 berarti yang diarsir adalah daerah yang di kanan. Gitu kan, lebih dari 0 kan misalnya 1, 2, 3 kan lebih dari 0 berarti itu yang diarsir. Nah, kemudian Y lebih dari 0. Berarti di sini Y-nya 0, lebih dari 0 kan berada di atas. Maka arsir yang di atas. Di video sebelumnya sudah Bapak jelaskan juga mengenai bagaimana gambar dari X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ya. Silakan dilihat lagi di video sebelumnya. Nah, ini daerah yang diarsir. Nah, sehingga dari semua daerah yang diarsir, ternyata ada satu daerah yang mengenai semua arsiran. Ya, dari semua daerah yang diarsir ini kan banyak nih. Ada yang tertumpuk satu daerah yang kena arsir semua. Yang manakah kira-kira? Ada kan? Ada ya. Jadi daerahnya ini ternyata. Ini. Nah, ini. Inilah daerah yang terarsir semua.
Nah, itu. Sehingga daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tadi ya, yang ini itu adalah ini. Daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, nah jadi seperti itu. Ya. Nah, sulit ya karena langkah-langkahnya panjang, kemudian kalau kalian melihat arsirannya itu menumpuk-numpuk gitu ya, seperti kotor ya, tidak rapi. Terlebih misalnya kalian nanti menggambarnya menggunakan pulpen atau pensil ya yang hanya satu warna, akan sangat sulit gitu ya. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian itu, maka kita akan membuat suatu kesepakatan ya. Nah, jadi untuk mempermudah melihat daerah himpunan penyelesaian, maka disepakati ketentuan sebagai berikut. Jadi ada dua di sini. Yang pertama nanti setelah diuji menggunakan titik uji, yaitu tadi yang biasanya kita gunakan adalah 0,0 itu, maka daerah yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah daerah yang tidak diarsir. Nanti kita lakukan sebaliknya, ya. Kemudian yang kedua, sehingga daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Gitu. Ya. Artinya daerah yang bersih. Jadi nanti kita akan lakukan kebalikan dari ini sehingga nanti kita akan dapatkan daerah yang bersih. Gitu ya. Nah, langsung saja bagaimana? Tadi kan ini himpunan ini pertidaksamaannya gitu ya, pertidaksamaan dari soal. Langsung saja kita coba gambarkan ya, karena kita sudah dapatkan tadi gambar garisnya. Nah, yang pertama tadi titiknya adalah 0,1 dan negatif 2,0. Jadi yang pertama tadi 0,1 negatif 2,0 di sini. Kemudian kita buat garis. Nah, itu ya garisnya. Nah, tadi setelah kita lakukan titik uji 0 ya kan? Maka itu tadi pernyataannya adalah benar. Sehingga yang kita arsirkan tadi adalah daerah yang memuat titik 0,0 itu. Jadi 0 itu kena daerah arsiran. Gitu kan? Nah, tetapi sekarang kita balik ya untuk mempermudah kita. Jadi kita sepakati bahwa daerah 0 itu tidak kena arsiran gitu ya. Jadi daerahnya itu bersih. Sehingga yang kita arsir adalah daerah yang di kebalikannya. Nah, jadi yang ini yang kita arsir. Harusnya kan tadi yang kita arsir adalah 0,0, tetapi kita lakukan sebaliknya, gitu. Selanjutnya, titik yang kedua tadi 0,4 dan 3,0. 0,4, 0,4 tuh 2, 3, 4 dan 3,0 di sini. Kita buat garis. Nah, selanjutnya kita buat arsiran. Nah, arsirannya tadi kan setelah kita lakukan pengujian dengan titik 0,0, tadi juga bernilai benar. Harusnya
tadi kan kita arsir daerah yang terkena 0,0 itu. Namun untuk mempermudah tadi kita sepakati bahwa daerahnya adalah kebalikannya. Jadi 0,0 tidak kena arsir. Nah, sehingga yang awalnya kita harusnya arsir di bagian sini, maka kita lakukan sebaliknya. Nah, begitu ya. Sudah. Selanjutnya, yang tadi X lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 kan tadi dari sini 0 ini ke kanan kan yang kita arsir. Nah, karena kita lakukan kebalikannya, berarti yang diarsir adalah yang di kiri, gitu ya. Nah, dan terakhir, Y lebih dari 0. Tadi kalau Y lebih dari 0, harusnya arsirannya adalah ke atas. Karena kita lakukan kesepakatan tadi, bahwa yang diarsir adalah yang kebalikannya, yaitu yang di bawah. Nah, sehingga kalau kalian perhatikan, maka ada satu daerah yang bersih, ya kan? Yang bersih, yang tidak kena arsiran sama sekali. Maka daerah yang bersih itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Gitu. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaian. Ini daerah yang tidak kena arsir sama sekali. Nah, gitu ya. Sehingga lebih mudah kita dalam melihatnya daripada kita tadi melakukan seperti ini. Ya. Kita akan kebingungan, begitu banyak daerah yang diarsir, begitu banyak tumpukan-tumpukan garis gitu kan, sehingga menyulitkan kita untuk melihat. Maka tadi kita lakukan kesepakatan seperti ini. Kita lakukan kebalikannya gitu. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, coba diulang kembali videonya, atau kalian bisa mencari di referensi lain, di sumber-sumber lain, gitu ya. Semoga kalian mengerti. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti ada satu soal yang akan Bapak share untuk bisa membantu kalian berlatih mengerjakan sistem pertidaksamaan linier. Begitu. Baik, itu saja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.